Halo guys, jumpa lagi dengan saya Antonius Eka Purnomo, guru penggerak dari Tulang Bawang Barat yang bertugas di SMP Bina Desa Tulang Bawang Tengah. Pada video kali ini saya hendak membuat sebuah video yang mau memaparkan bagaimana langkah-langkah kita, bagaimana cara kita memanfaatkan pekarangan di rumah kita. Bagaimana tayangannya? Silakan diikuti sampai selesai. Baik, kali ini saya sedang berada di pekarangan belakang rumah. Pekarangan belakang rumah ini saya manfaatkan untuk taman. Ya, begitulah orang bilang. Ini taman. Tetapi konsepnya sebenarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan pekarangan rumah kita agar terlihat indah, agar terlihat asri, tetapi juga memiliki daya guna bagi kita. Bahkan kalau perlu kita bisa memanfaatkannya agar bernilai ekonomis. Kalau di sini kita lihat banyak tanaman-tanaman buah dan bunga, bahkan juga ada sayuran. Konsepnya di sini campur-campur. Karena di pekarangan rumah inilah saya biasa bereksperimen menanam segala macam tanaman yang bisa ditanam, yang lagi viral sampai yang sudah menjemukan, semuanya kita tanam di sini. Baik, dalam pemanfaatan pekarangan kita tidak usah dulu berpikir masalah nilai ekonomis yang akan kita dapat, tapi setidak-tidaknya dapat memenuhi gizi keluarga dulu. Kalau kita menanam sayuran, tidak-tidaknya kita bisa mengurangi pengeluaran untuk beli sayur di rumah. Kalau kita menanam buah, tidak-tidaknya kita bisa makan buah setiap hari. Kemudian kalau kita menanam seperti bunga-bungaan, tidak-tidaknya kita bisa berrekreasi tanpa harus kemana-mana. Terus selanjutnya, mari ikuti saya. Kali ini saya sedang berada di samping pohon yang saya tanam dengan menggunakan pot. Kalau orang bilang tabulam pot, tanaman buah dalam pot. Kenapa saya memilih pot? Karena dengan pot itu kita bisa membuahkan sesuka hati kita. Kapan kita mau buahkan tanaman ini dengan metode pemupukan dan lain sebagainya. Di sini kita lihat ini adalah orang bilang apel Jepang. Apel Jepang ini berbuah sepanjang masa ini. Kemudian di sebelah saya lagi ini ada tanaman jambu. Di sini memang banyak tanaman jambunya, ada madu deli, ada tanaman Jamaika. Jamaika itu jambu yang warnanya merah. Nah, itu kita tanam di sini. Kenapa saya memilih jambu? Itu tadi karena jambu itu mudah untuk dibuahkan. Baik, berikutnya di sini sepanjang pagar ada tanaman seperti daun singkong, tapi ini bukan daun singkong ya. Ini adalah daun klorofil. Klorofil yang rasanya enak kalau kita untuk lalapan. Kemudian di antara daun klorofil di sini juga saya sisipkan daun serai. Daun serai jika kita ingin
masak daging atau masak yang lainnya, tidak perlu pergi ke warung, kita tinggal ambil aja, tidak perlu membuang-buang uang lagi. Kemudian di sini juga ada daun laos. Ya, laos. Laos ini biasanya juga untuk bumbu masak. Jadi kita tidak perlu pergi ke warung untuk cari bumbu masak berupa laos. Berikutnya kita menuju ke satu buah pot yang unik. Kita lihat dulu di bagian bawah. Nah, ini kita bukan mau nyambel ya, tetapi ada cabai-cabai yang sudah agak-agak busuk, kita buang ke situ. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nanti bijinya itu bisa tumbuh di situ atau sebagai penyemaian secara tidak sengaja. Ketika tumbuh nanti kemudian kita pindahkan ke polybag kecil dan kita tanam di tempat yang lainnya. Kemudian ini sebenarnya tanamannya adalah tanaman jambu madu Delhi, tetapi di sini juga ternyata tumbuh tomat. Tumbuh tomat yang ya tadi secara tidak sengaja karena kita buang bijinya di situ, tumbuh, kita urus, kita pupuk, jadi juga buahnya. Lumayan, besok kalau mau nyambel tidak perlu pergi ke warung lagi. Kemudian tadi saya mengatakan ini buah apel. Buah apel di bawahnya juga sama seperti tumpang sari. Nah, ada cabenya juga, cabai hijau. Di sini kita tumpangkan saja. Kemudian ada juga pohon jahenya. Kita jadikan satu. Ini pohonnya tidak seberapa gemuk, tetapi buahnya lumayan banyak. Lumayan bisa untuk satu kali sambal. Nah, kita kembali ke sini. Ini pohon mangga yang kita pot, belum pernah buah karena kita masih bentuk batangnya dulu. Kemudian sisipannya di sini ada kemangi. Ini kalau kita mau bikin pindang butuh kemanginya, tidak perlu pergi ke warung lagi, kita tinggal petik di belakang rumah kita. Nah, ini di antara daun klorofil juga kita sisipkan ini jeruk. Kalau orang Jawa namanya jeruk purut yang dimanfaatkan daunnya. Kita manfaatkan daunnya ketika kita membuat bumbu untuk masak. Kemudian ini ada daun salam. Daun salam. Berikutnya yang kita sini ada tanaman, mungkin teman-teman jarang yang melihatnya. Tanaman ini orang biasa menyebutnya sebagai tanaman buah tin, atau orang biasa menyebutnya most perfect fruit. Katanya buah ini memiliki vitamin yang sempurna, manisnya tidak akan membuat. Nah, di sini saya juga sedang belajar menyemai yaitu bunga lantana yang biasanya saya tanam batangnya yang besar. Kali ini saya memanfaatkan pucuknya. Saya iseng-iseng saya tanam, ternyata jadi juga. Nah, di sini ada lumayan banyak. Rencananya nanti. Nah, di sini saya baru kurang lebih 3 minggu saya menyemai kates. Nah, ini semaian pohon kates yang saya sengaja beli, yaitu kates yang ukurannya kecil. Itu kates apa itu? Kates Manila. Kemudian saya ambil bijinya, saya coba semai. Ternyata jadi juga. Ini sudah saya pindahkan ke polybag kecil, kemudian nanti akan dipindahkan ke pekarangan juga. Kemudian di sini ada kolam. Kolam ini tadinya saya isi dengan ikan, tetapi karena
Baik, kali ini saya mau memberikan tips. Di sini adalah apa ini? Kemasan minyak goreng yang biasanya kita itu setiap bulan membeli minyak goreng berupa kemasan seperti ini. Ini kemasannya ternyata bisa kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk apa? Kita manfaatkan sebagai pengganti polybag. Nah, ini kita cuci bersih. Setelah itu kita keringkan. Kemudian bisa kita manfaatkan untuk menanam apa saja. Kita kasih tanah yang subur, kemudian kita kasih bibitnya. Apa saja bibitnya? Selain pemanfaatan lahan untuk tanaman, kalau lahan kita lumayan luas, kita bisa juga buatkan di situ kandang ayam untuk menambah nilai gizi keluarga kita juga. Nah, di sini kandangnya hanya sederhana, hanya saya berikan waring. Kita masukkan saja ayamnya di situ. Makanannya nanti bisa dari sisa-sisa makanan kita, nasi-nasi yang tersisa bisa kita masukkan di situ. Tanaman yang sudah mulai bisa kita ambil manfaatnya. Ini adalah jeruk lemon. Lumayan lebat buahnya. Buahnya lumayan lebat. Perawatannya juga tidak terlalu sulit. Banyak sekali buahnya. Kalau kita mau jual bisa, tetapi sampai dengan hari ini masih dikonsumsi sendiri. Oke, demikianlah video dari saya bagaimana teknik memanfaatkan pekarangan rumah kita agar dapat lebih berguna bagi keluarga kita. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi kita semua. Salam hangat dari saya. Semangat!